hari itu, duduklah dua bersahabat bernama Hafizah dan Indah dengan kesibukannya masing-masing. Yang ini bernama Hafizah. Dia adalah seseorang yang sangat gemar membaca buku. Sedangkan yang ini adalah Indah. Dia selalu menganggap membaca buku itu membosankan dan tidak penting. Zah, kamu ngapain sih baca buku terus? Itu kan kuno. Zaman sekarang nih tinggal buka HP, cari di Google aja. Udah simple beres, apapun yang kamu mau cari bisa ketemu tuh di situ. Buku mah bukan cuma sekedar baca aja, Indah. Tapi kan juga bisa ngajarin kita cara mikir. Ya elah, itu sih waktu zaman dulu, waktu zaman kita kuliah, nyusun skripsi, perlu cari buku. Kalau zaman sekarang untuk apa ribet-ribet baca buku? Di Google semuanya ada. Tapi ilmu yang kita dapat dari buku kan siapa tahu juga berguna untuk kita melamar kerja atau apa segala macam. Belum tentu juga kali. Emangnya kamu udah dapat kerja sekarang? Belum sih, masih nyari-nyari. Nah, kan sama. Aku juga nih besok ada interview kerja. Doain aku lulus ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ini kamar saya. Silakan gitu. Terima kasih. Baik, bisa jelaskan tentang konsep dasar manajemen waktu? Manajemen waktu. Ya pokoknya yang penting kita bisa ngatur waktu aja. Seperti itu, Bu. Apakah Mbak Indah mempunyai pengalaman membaca buku tentang produktivitas? Waduh, saya nggak suka baca buku, Bu. Tapi saya pernah sih baca-baca sedikit lewat TikTok, kemudian juga pernah baca-baca sedikit lewat Google. Seperti itu, Bu. Baik Mbak Indah, nanti kami kabari ya. Baik, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Saya pamit. Ya. Aku tidak lulus kerja. Pasti ini ada kaitannya dengan jawabanku pada saat wawancara kemarin. Mungkin ini udah saatnya ya. Aku harus meningkatkan literasi dengan banyak membaca buku. Mulai besok aku harus pergi ke perpustakaan daerah. Di sana pasti banyak buku yang bisa menunjang ilmu pengetahuan yang aku butuhkan. Dan akhirnya pergilah Indah ke perpustakaan daerah untuk mulai mencari literatur yang ia butuhkan untuk dibaca. Perpustakaan daerah Kabupaten Mempawah ini memiliki berbagai jenis buku yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran, pengetahuan umum, hiburan, hingga kreativitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Mungkin di zaman sekarang kita merasa lebih mudah untuk membaca artikel singkat saja di internet daripada membaca buku. Padahal, untuk memperkaya wawasan secara komplit, tentu saja kita tetap harus membaca buku secara konkret. Lalu, bagaimana peran perpustakaan dalam membentuk masyarakat cerdas, mandiri, terdepan, dan berkelanjutan? Dengan membaca, kita belajar berpikir kritis dan mengembangkan ide-ide baru. Kemudian, perpustakaan membantu membangun literasi yang lebih luas. Ada literasi digital, literasi finansial, literasi sains, bahkan literasi lingkungan. Sebagai generasi muda penerus bangsa, melalui perpustakaan, kita dapat lebih mengeksplorasi bidang keilmuan yang kita minati agar kita dapat lebih siap menghadapi masa depan. Tugas kita pula adalah menjaga agar perpustakaan tetap hidup. Kita gunakan, kita manfaatkan, dan kita pastikan bahwa generasi selanjutnya juga memiliki budaya baca sejak mereka kecil. Perpustakaan akan selalu ada untuk kita. Budaya baca adalah warisan yang harus kita jaga.
Dan literasi adalah senjata kita untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin maju ini dengan lebih percaya diri. Halo, Halo, Indah, kamu lagi di mana? Temenin aku pergi yuk. aku lagi di perpustakaan daerah. Hah? Yang bener? Tunggu, aku nyusul ke sana sekarang. Oke. Wah, akhirnya tersadar juga ya. Dulu diajakin ke perpustakaan daerah, paling nggak mau. Ya, terlambat sadar lebih baik kan daripada nggak sama sekali. Betul, betul. Ayo duduk sini. Boleh. Aku kira tadi salah dengar loh waktu kamu bilang lagi di perpustakaan daerah. Makanya aku langsung nyusulin kamu ke sini. Ah, kamu Za bisa aja. Ya, semenjak aku gagal keterima kerja kemarin, akhirnya aku sadar kalau membaca buku itu bukan hanya sekedar aktivitas biasa, melainkan jendela menuju wawasan yang lebih luas. Betul kan? Betul banget. Tetap semangat ya, Indah. Ini tadi aku baca buku, aku cari-cari yang menginspirasi lah pokoknya. Nanti kamu tunjukin aku buku yang bagus-bagus ya untuk dibaca. Oke. Akhirnya, Indah yang dulu menganggap membaca buku itu sangat membosankan dan tidak penting, kini menjadi gemar untuk membaca, ditemani oleh sahabatnya Hafizah. Kegagalannya diterima kerja karena kurangnya wawasan dan pengetahuan membuat dia sadar bahwasanya ketika sebuah kesempatan datang, tapi kita tidak siap, maka kita sendiri bakal kehilangan. Tidak ada kata terlambat untuk mulai membudayakan baca dan literasi, karena lebih baik kita terlambat daripada kita selamanya tertinggal. Tanpa membaca, kita hanya melihat dunia dari satu jendela kecil. Tapi dengan membaca, kita bisa membuka suatu pintu yang lebih besar menuju sebuah pemahaman, kebijaksanaan, dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita. Dan perpustakaan bisa menjadi salah satu tempat untuk merajut mimpi yang menjembatani antara pengetahuan dan masyarakat. Tempat di mana siapa saja, tanpa memandang usia ataupun latar belakang, bisa datang untuk belajar, mencari jawaban, dan memperluas wawasannya. Masyarakat yang cerdas, mandiri, terdepan, dan berkelanjutan dapat dimulai dari orang-orang yang mulai membudayakan membaca dan literasi, salah satunya di perpustakaan. Jadi teman-teman, tanyakanlah pada diri kita masing-masing, kapan terakhir kali kita melangkah masuk ke perpustakaan dan memberi diri kita kesempatan untuk bertumbuh? Ayo, kita bersama-sama kunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah, perpustakaan daerah yang dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah. Satu langkah ke perpustakaan, sejuta peluang untuk masa depan.